Karena eh, suhu di rumah panas dan saya pengajuan AC ke Mister Purbaya belum cair ya ini terpaksa kita ngobrol di luar karena eh, relatif lebih segar. Meskipun resikonya itu nanti ayam-ayam tetangga barangkali akan ikut nimbrung ya enggak apa-apa. Eh, Kemarin saya menyinggung tentang eh, Mister Purbaya yang itu notabene sebagai salah satu jajaran kabinet yang jadi media darling di mana cowboy style Mister Prabowo itu menarik perhatian para media massa ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah gebrakan-gebrakan yang menghentak tetapi suasananya memberi rasa optimis, ini yang lebih penting. Nah, kalau eh, pada beberapa podcast yang menghadirkan Mister Purbaya itu, Mister Purbaya eh, me, mendasarkan kebijakan itu pada jalan pikiran eh, Profesor Dr. Sumitro Jayatikusumo yang notabene itu adalah bapaknya Mister Prabowo, Mister Presiden ya. Ya tentu apa yang dilakukan oleh Mister Purbaya itu tentu inline atau bahkan itu komando dari Mister Prabowo. Karena tekad Mister Purbaya itu ya, saya yang penting itu RI 1, bodo amat dengan yang lain gitu ya. Itu kira-kira kayak koboinya Mister Purbaya seperti itu. Nah, kalau kemudian menyinggung Sumitronomics, yaitu satu nama yang disematkan pada eh, bapaknya Mister Prabowo, yaitu Bapak Profesor Dr. Sumitro Jayatikusumo, ini yang dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia pada zamannya. Jadi Profesor Sumitro itu orang penting di zaman Orde Baru. Nah, Sumitronomics itu bisa kita telusuri lewat uh, kuliah perdana Profesor Sumitro pada acara pembukaan perdana universitas terbuka ya. Jadi di kuliah perdana itu yang memberikan materi adalah Profesor Sumitro Jayatikusumo tahun 1984, berarti 45 tahun yang lalu ya. Nah, kemudian apa yang dipaparkan oleh Profesor Sumitro Jayatikusumo itu kemudian diaktualisasikan dalam periode pemerintahan Mister Prabowo. Nah, seperti apa Sumitronomics itu? Kalau kita lihat, Anda bisa menelusuri sumber aslinya itu di channel-channel apa namanya TVRI ada, kemudian kearsipan UT itu juga ada menampilkan kuliah perdana Sumitro Jayatikusumo, di mana pada intinya itu ada 3 pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ya, tentu pada saat itu Profesor Sumitro itu mendeskripsikan atau menggambarkan atau menerangkan eh, trilogi pembangunan yang itu eh, kita kenal sebagai konsep yang diterapkan oleh Orde Baru ya, di mana ada 3 pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian pemerataan hasil atau manfaat pembangunan, kemudian stabilitas yang dinamis. Nah, 3 pilar penting itu rupanya yang sekarang sedang digenjot oleh Mister Purbaya itu adalah high growth 8% ya. Itu meskipun beberapa pengamat ekonomi sangat pesimis dengan target yang ditetapkan oleh Mister Purbaya, tetapi Mister Purbaya punya argumentasi yang saya kira juga cukup kuat ya. Dia mengilustrasikan 2 periode pemerintahan sebelum Mister Prabowo, yaitu zamannya SBY.
itu yang digenjot. Jadi kalau dalam ekonomi makro itu ada 3 mesin ekonomi utama, yaitu eh, government, kemudian investment atau private sector, kemudian rumah tangga atau C. Kalau pada obrolan kemarin itu saya mengilustrasikan ada C plus I plus G. Kalau melibatkan faktor eksternal itu net ekspor atau X minus M, maka zamannya SBY ini menurut pemaparan Mr. Purbaya itu private sector itu didorong sedemikian rupa sehingga itu menjadi eh, apa namanya logis ketika kenapa capaian pertumbuhan di era SBY itu lebih tinggi dibanding periode sesudahnya, gitu ya. Ini karena di periode sesudahnya itu yang lebih didorong itu misalnya pembangunan infrastruktur eh, dan lain-lain yang itu sebetulnya eh, lebih ke sektor government ini menurut Mr. Purbaya. Kalau hitung-hitungan kemarin government spending itu sebetulnya hanya 13% ya dibandingkan dengan dua sektor yang lain ini kecil sekali sektor government. Maka dengan nada yang sangat optimis, everything under control begitu ya menurut Mr. Prabowo, Mr. Purbaya, ya tentunya ini juga sejalan dengan jalan pikirannya Mr. Prabowo. Maka domestic sector yang itu terdiri dari private sector maupun consumption atau spending rumah tangga itu yang perlu didorong. Maka target pertumbuhan 8% itu bukan hal yang mustahil gitu ya, kalau Asmuni ya hal yang mustahil. Nah, tadi baru kita menggunjingkan 8% pertumbuhan itu yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai hal yang boleh dikatakan kalau bahasa pleonasmenya ya apa namanya obsesif, apa namanya sangat ambisius begitu ya. Tapi ya apapun saya kira Mr. Purbaya punya argumentasi tersendiri dengan menunjukkan beberapa kasus di negara-negara lain seperti China, Korea, Hong Kong, itu pertumbuhan yang tinggi itu tidak bisa ditawar-tawar kalau kita ingin menjadi negara maju, itu kurang lebih ya. Nah, untuk pilar yang kedua ini terkait dengan obrolan saya kemarin tentang tantangan saya kepada Mr. Purbaya. Ini berkait dengan pemerataan ya, pemerataan. Tantangan saya kemarin buat Mr. Purbaya, berani tidak mengambil uang pemerintah yang masih ada di BI yang masih sekitar 200 triliun itu diambil 100 triliun untuk digelontorkan ke masyarakat lapisan bawah, terutama pengangguran, kaum miskin dan pengangguran gitu ya. Itu hitung-hitungan koboi saya itu target pertumbuhan 8% itu akan sangat mudah dicapai di lapisan bawah. Karena saya kira Mr. Purbaya juga paham tentang multiplier effect, angka pengganda. Di mana angka pengganda itu secara teori itu dipengaruhi oleh besarnya MPC, marginal propensity to consume, bagian pendapatan yang dibelanjakan gitu ya. Nah, di lapisan masyarakat bawah itu angkanya mendekati 0,9. Ini kalau dibandingkan dengan lapisan menengah dan atas, angka MPC di masyarakat bawah itu lebih tinggi. Berarti secara teori multiplier efeknya akan lebih besar dibanding dengan masyarakat lapisan menengah dan atas. Dengan demikian, maka
dengan digelontorkannya, disuntikkan 100 triliun ke lapisan masyarakat bawah, entah nanti mekanisme seperti apa, saya yakin target pertumbuhan 8% tidak hanya tercapai, bahkan terlewati. Ya ini ide-ide ala koboi ya. Best practice-nya ada negara Bangladesh. Mr. Purbaya tentu juga tahu bagaimana pemenang hadiah Nobel Muhammad Yunus itu idenya sangat sederhana sekali, yaitu memberikan akses permodalan bagi rakyat miskin, terutama perempuan. Nah, kalau kita tidak usah di apa namanya di kota-kota kan harus perempuan. Makanya masyarakat miskin mereka layak untuk menggeliat secara ekonomi, maka kan ada MBG, makan siang gratis. Apa susahnya memberikan modal gratis? Angkanya cuma 100 triliun loh. Kalau dibandingkan MBG coba besaran mana? Ini ya barangkali apa namanya pertimbangan teknis dan lain-lain ya saya nggak mau tahu. Yang saya tahu bahwa di Bangladesh itu ada best practice terkait dengan how to empowering from the poor society. Saya kira kapan-kapan lah Mr. Purbaya datang ke Bangladesh melihat apa best practice yang dilakukan oleh Muhammad Yunus. Dan ini harap diingat inline sangat connect dengan apa yang dipikirkan oleh Mr. Prabowo. Mr. Prabowo ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Ini saatnya Mr. Purbaya tepat untuk mengambil 100 triliun dari BI dan digelontorkan kepada masyarakat miskin. Salam konstitusi.